Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mampu memahami cara Tuhan menyelamatkan kita umat manusia. Allah turun ke dunia ini dan menjadi manusia, dan Maria dipakai oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan secara manusia oleh Maria. Karya Tuhan menyelamatkan umat manusia menjadi terpercaya dan tersempurna karena memakai jalan manusiawi. Dalam firman ini dikisahkan tentang kelahiran Yesus, bahwa Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Setelah dia mengetahui Maria mengandung, Yusuf tidak ingin mencemarkan nama Maria di depan umum, dan Yusuf bermaksud untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria. Tetapi saat Yusuf mempertimbangkan maksud untuk meninggalkan Maria, dalam sebuah mimpi, malaikat datang kepada Yusuf agar jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Malaikat itu menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus, dan selanjutnya diberitahukan bahwa anak yang dikandung oleh Maria hendaknya diberi nama Yesus, artinya Tuhan itu keselamatan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan Yusuf pun melakukan yang diperintahkan kepadanya oleh sang malaikat. Dan atas ketaatan Maria dan Yusuf, karya besar Allah membuat semua manusia berdosa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Inilah berita sukacita yang disampaikan malaikat kepada Yusuf. Dan apa yang dijanjikan Tuhan telah digenapi melalui kelahiran Yesus atas peran Maria dan Yusuf. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Allah begitu amat mengasihi umatnya, tak dibiarkannya mati binasa dalam dosa. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah berita sukacita Natal,
bahwa kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Kita semua sudah dibenarkan. Mari kita hidup benar. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi bergaul dengan dosa. Bergaullah dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Dia bukan Tuhan yang jauh yang tidak bisa kita jangkau. Dia selalu ada bersama kita. Kristus selalu menyertai kita orang percaya melalui Roh-Nya yang ada dalam diri kita. Ketika kita gelisah dan takut, panggil dan alami Dia. Dia selalu ada bersama kita. Ketika kita susah hati, alami Dia. Dia ada bersama kita. Dalam semua masa, dalam semua kondisi, alami Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Kedatangannya ke dunia ini supaya kita hidup baru bersama Yesus. Alami Dia sepanjang hari-hari kita, sebab bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Sangat-sangat rugi kita kalau kita tidak mau hidup di dalam Kristus. Semua sudah dilakukan oleh Tuhan supaya kita tidak binasa, supaya kita hidup dengan caranya yang ajaib. Hidupnya Dia berikan untuk kita. Darah kudusnya tercurah demi keselamatan kita. Itulah makna Natal sesungguhnya. Tuhan begitu amat mengasihi kita. Walau tidak layak, kita dilayakkan supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Dia sudah bersama-sama dengan kita. Alamilah persekutuan dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kita, selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kita semua punya hak yang istimewa untuk mengalami kasih Tuhan setiap waktu tanpa batas waktu. Apapun yang sedang kita alami, teruslah bersama Tuhan. Jangan mau berjalan sendirian. Jangan andalkan diri kita yang lemah dan berdosa. Berjalanlah bersama Tuhan setiap waktu. Andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Apapun yang sedang kita alami, semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Alami Dia setiap waktu dalam sukamu, dalam dukamu, dalam sakitmu, dalam sehatmu. Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering menjauh dan meninggalkan Dia dan melupakan Dia. Mendekatlah, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Dia sungguh mengasihi kita umat ciptaannya. Kasihilah Dia dengan sepenuh hatimu dan sepenuh jiwamu. Persembahkanlah seluruh hidupmu dalam tunduk taat memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah dibenarkan, jadilah benar. Engkau sudah dikuduskan, jadilah kudus. Engkau sudah dimerdekakan, merdekalah di dalam Tuhan. Serahkan hidupmu dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.